singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So the stock and I stop doing the agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that's seeking attention. When they want me about the goofies, man. Know me, Yohana. Pengertian teknologi digital adalah teknologi yang dimana pengoperasionalannya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia dan lebih cenderung pada sistem pengoperasionalan yang otomatis dan canggih, dengan sistem komputer atau format yang dapat dibaca oleh komputer, berbasis sinyal elektrik komputer, yang sinyal tersebut bersifat terputus-putus atau discrete yang menggunakan sistem bilangan linear. Risa Razaki. RAM. Sejarah teknologi digital. Istilah digital secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu digitus yang artinya jari jemari tangan atau kaki manusia yang berjumlah 10. Digitalisasi atau digital adalah suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke dalam teknologi digital. Bentuk digital ini sebenarnya sudah diterapkan dari tahun 1980 dan terus berlanjut sampai sekarang. Era digital mulai hadir karena adanya revolusi yang awalnya dipicu oleh suatu generasi remaja pada tahun 80-an. Kehadiran digital ini menjadi awal mula era informasi, digital atau perkembangan teknologi yang saat ini jauh lebih modern. Digital adalah suatu modernisasi atau pembaruan dari penggunaan teknologi yang mana sering dikaitkan dengan lahirnya internet dan teknologi komputer, di mana seluruh halnya bisa dilakukan dengan suatu peralatan canggih agar mempermudah urusan manusia. Alia Ramadhani. Teknologi digital dalam proses transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data terbagi menjadi dua, yang pertama sinyal analog, dan yang kedua sinyal digital. Media transmisi data dapat melalui kabel, nirkabel, fiber optik, dan lain sebagainya. Jalur transmisi data terbagi menjadi tiga. Yang pertama, multicast. Yang kedua, broadcast. Dan yang ketiga, unicast. Konfigurasi jalur transmisi data yaitu point-to-point dan point-to-multipoint. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan data secara digital. Penjelasan saya ini akan dibagi menjadi dua. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu penyimpanan data secara digital, dan yang kedua saya akan menjelaskan berbagai jenis penyimpanan data secara digital. Pertama-tama saya akan menjelaskan maksud dari penyimpanan data secara digital. Penyimpanan data secara digital adalah benda elektronik yang dapat menyimpan data baik berupa video, foto, rekaman suara, dokumen, dan sebagainya dengan tujuan supaya kita bisa membuka kembali, melihat kembali, atau mempergunakan data itu kembali. Yang pertama ada floppy disk. Floppy disk ini terdapat di dalam komputer, berbentuk lingkaran dan tipis. Floppy disk ini disediakan tempat atau slot khusus di dalam komputer. Yang kedua ada hardware. Hardware itu dibagi menjadi dua, ada yang internal dan eksternal. Untuk yang internal itu dia di dalam komputer atau ditanam dalam komputer. Sedangkan untuk
Yang eksternal itu bisa dilepas pasang seperti flash disk. Bedanya kalau hardware ini lebih besar kapasitasnya dibanding flash disk. Yang ketiga ada flash disk. Flash disk itu hampir sama dengan hardware eksternal, bisa dilepas pasang. Tetapi bedanya kapasitas flash disk ini lebih kecil dibanding hardware. Nah, yang keempat ada memory card. Kalau memory card ini atau kartu memori ini sering kita dengar dan sering kita gunakan di smartphone, di kamera digital, dan di teknologi gadget lainnya. Untuk smartphone ini kapasitasnya berbagai macam, mulai dari 2 GB atau 2 GB sampai 512 GB. Fitri and Sriyani. Di sini saya akan mengenalkan apa itu telepon seluler. Nah, telepon seluler bersifat mobile atau portable. Telepon seluler ini hampir sama dengan telepon tetap kabel. Nah, siapa sih penemu dari telepon? Penemu dari telepon itu ada 3. Yang pertama, Martin Cooper. Yang kedua, Eric Tierstedt. Dan yang ketiga, Wee Rao-yong. Tetapi, penemu dari telepon seluler adalah Martin Cooper. Karena Martin Cooper mencetuskan ide di mana ia ingin membuat ponsel yang ukurannya lebih kecil, mudah dibawa kemana-mana saja, dan fleksibel. Nah, telepon seluler ini pertama kali ditemukan pada 1973, lebih tepatnya itu 3 April. Nah, apa sih beda telepon dengan telepon seluler? Nah, telepon itu tuh bersifat kabel. Sedangkan telepon seluler bisa dibawa kemana-mana saja. Apa sih kegunaan dari telepon seluler? Kegunaan dari telepon seluler itu banyak banget. Yang pertama itu menjadi sarana hiburan, kedua bisa menyimpan data, ketiga alat komunikasi, keempat bisa mengirim pesan, dan masih banyak lagi. Nah, telepon seluler ini tuh banyak banget singkatannya. Yang pertama, telepon seluler disingkat lagi menjadi telepon, disingkat lagi menjadi handphone, dan yang paling kita kenal yaitu singkatannya tuh HP. Berikut adalah cara kerja telepon seluler. Yang pertama, suara pengirim akan diterima oleh alat yang disebut dengan mikrofon. Mikrofon kemudian mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang dipancarkan ke BTS atau Base Transceiver Station yang terdekat dari ponsel. Yang ketiga, sinyal yang dipancarkan dari ponsel tersebut kemudian diterima oleh BTS yang nantinya sinyal tersebut akan diteruskan ke pusat telekomunikasi. Yang keempat, sinyal yang diterima oleh pusat telekomunikasi kemudian diteruskan kepada BTS yang terdekat dari penerima. Kelima, BTS yang terdekat dari penerima kemudian mengirim sinyal tersebut kepada penerima. Yang terakhir, sinyal yang diteruskan kepada penerima tersebut kemudian diubah kembali menjadi gelombang suara yang dibantu dengan alat yang disebut dengan speaker. Rizma Haney, Apriani. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan teknologi digital. Yang pertama ada pada saat transmisi data dapat tetap utuh. 2. Sistem komunikasi dapat berlangsung secara fleksibel sehingga tidak bergantung jarak. 3. Efisien biaya. 4. Peralatan pada teknologi digital cenderung lebih stabil, praktis dengan ukuran lebih kecil dan memiliki daya tahan yang baik. Yang kelima, dengan adanya stasiun pengulang atau repeater station, maka noise atau gangguan berupa cuaca buruk dapat diminimalisir. 6. Tersedianya kapasitas transmisi yang besar. 7. Berbagai informasi dapat dihantarkan dalam sebuah jaringan tunggal melalui ISDN. Silva Audrey, Aurora. Baiklah, selanjutnya adalah kekurangan komunikasi digital. Pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Yang kedua, memerlukan perangkat tertentu. Yang ketiga, kesalahan ketika digitalisasi. Yang keempat, dominasi dunia oleh teknologi analog. Yang kelima, investasi publik. Dan yang keenam adalah rangkaian elektronika lebih rumit atau kompleks.